Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izinkan saya sedikit. Pagi ini saya terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk sharing atau bawain suta. Bukan bawain ringkasan suta. Temanya saya bawa tentang karma. Kenapa saya bawain tentang karma ini? Kita akan mulai bahas satu-satu, tapi nanti kita coba ini aja, kita diskusi sama-sama. Jadi betul juga apa yang saya saringkan dari suta itu benar sesuai pemahaman Bapak Ibu sekalian. Cuma kalau nanti ada yang setuju, saya kok nggak setuju sama diri kita, sharing aja. Saya mulai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dan Dhamma Sangha. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, suci wanyaya yang cerdas sempurna sejati. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, suci wanyaya yang cerdas sempurna sejati. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, suci wanyaya yang cerdas sempurna sejati. Aku sujud kepada Buddha dan Dhamma Sangha. Oke. Saya udah ya. Jadi sebelum masuk ke topik selanjutnya, saya mau cerita ini sedikit. Bapak Ibu yang depan kita ini ya, kira-kira itu penampakan Buddha atau tampilan Buddha atau sosok Buddha itu seperti atau enggak? Bosku, ada yang mau kasih opini enggak? Seperti atau enggak? Buddha. Kalau saya lihat yang pernah saya baca ya, jadi di zaman Buddha itu enggak ada altar. Kenapa saya mau ngomong altar ini? Ada topik yang berkaitan dengan itu ya. Jadi di zaman Buddha masih itu sama sekali nggak ada altar. Jadi kalau umat datang ke wihara atau bertemu Buddha ya datang aja itu. Sampai suatu saat di Jepang itu mereka merasa kok Buddha selalu pergi ke tempat lain yang nggak ke Jepang ya. Padahal selama 45 tahun itu ya, Buddha itu 25 tahun menghabiskan masa awalnya itu di Jepang. Di Sawati, 19 tahun di Jepang, 6 tahun di Wihara Buddha itu yang didanakan oleh Pisaka. Nah, jadi sampai Buddha nggak di Jepang terus, para umat itu protes ke itu ke Nanda sesuai. Lalu Bante Nanda akhirnya ngomong Buddha, Bante mereka kehilangan sosok. Kalau besok mereka mau puja, namaskar, dana, seperti itu. Mereka gimana kalau nggak ada Bante? Akhirnya singkat kata saya nggak mau cerita itu panjang. Singkat kata Buddha itu mengizinkan Bante Nanda untuk tanamlah pohon Bodhi ini. Pohon Bodhi akhirnya disapih di apa? Dicangkok atau disekat itu dari buaya diambil, taruh di jataran tanah. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah India atau lagi India, tolong tanya turutnya. Saya pernah cerita tuh katanya di sini ada pohon Bodhi yang ditanam sama Bante Nanda gitu ya. Di mana pohon itu masih ada? Anak-anak ya gitu ya, bukan anak aslinya. Jadi saya ngomong bahwa kira-kira setelah Buddha mana belum ada altar. Mereka belum berani bikin sosok Buddha itu kayak apa? Belum berani bikin patung. Karena di zaman India sendiri pun belum terlalu dikenal patung kayak apa sih? Patung baru masuk ke belakangan itu karena pengaruh budaya Yunani. Jadi awal-awal yang berani mereka bikin pun awalnya itu cuma ini altar sosok, tak sosok. Jadi objek puja mereka. Nah setelah itu mereka berani bikin pokoknya sosok tubuh Buddha gitu. Mereka masukin dikit. Apa kaki Buddha? Ya. Saya masih kurang ya. Nah sampai suatu saat saya lupa prosesnya tahun berapa itu 200 atau 300 tahun setelah Buddha Parinibbana gitu ya. Itu baru mereka berani bikin yang namanya koin. Nah koin ini dibikin sama Raja Nisika gitu. Di sini ada sosok Buddha. Terus di sini ada tulisan Bodo Buddha. Nah belakangan baru masuk seni patung.
Kalau Bapak Ibu lihat yang ini patung saya suka ini gitu ya. Agak unik gitu, sudah kelihatan juga. Dan bedanya, maaf, kepalanya rambutnya beda. Ini keliru. Ada yang tahu mirip dewa apa? Siapa? Bukan. Itu dari India. Justru masuknya dari luar India. Pernah tahu dewa yang paling dominan itu dewa Apollo. Mirip nggak? Paling putih-putih gitu. Nah, mereka masuk tuh. Karena waktu itu kan ada sempat Raja Alexander itu mau nyerang India kan. Nah, mereka kan masuk budaya bikin ini. Setelah itu baru belakangan di Mathura gitu ya, di daerah India baru kok rasanya kalau sejarah Buddha tuh benar-benar Buddha tuh agak real ya. Kayaknya susah kalau bikin begini. Ya. Nah, ini pasti kok belakangan kembang kok rasanya Buddha itu terlalu dewa banget loh. Kayaknya kita tuh jauh kenal Buddha. Kenapa kita nggak bikin Buddha tuh kayak teman-teman yang lain? Misalnya pernah lihat kan, sosok Yesus kayak ada anak-anak gitu, kayak lebih humanis gitu. Kalau Buddha tuh sama kita, gede banget gitu ya, agung banget. Kan katanya kan kita semua punya Buddha tuh punya kebudayaan. Kalau kita jauh sekali sama kita, rasanya benar kita bisa deket gitu ya. Makanya coba bikin sosok Buddha humanis tuh kayak apa. Ini cerita saya nanti kenapa saya cerita ini? Karena nanti ada hubungan sama cerita kemarin. Oke. Kenapa saya bawa topik karma ini? Karena saya kalau saya boleh ngomong agak gitu ya, saya kesel kenapa kan? Banyak orang Buddhis khususnya itu ditambah lagi tokoh Buddhis itu tokoh pernah ada yang gandrungin acara di salah satu televisi. Kira-kira jam 10 malam nggak? Judulnya karma. Pernah? Nggak pernah. Tahu yang namanya tokoh namanya RK. Bukan Ridwan Kamil ya. Ada namanya Roy Kiyoshi. Itu seorang Buddhis dan dia yang bawain tema karma itu ya. Tapi menurut saya karma yang dibawain sama dia itu ya. Kayaknya dari karma pandangan karma sebenarnya itu. Maksudnya gini, misalnya tokoh ini ada Roy Kiyoshi. Tahu tarifnya berapa? Itu muah. Ya, ada apa kok? Saya kok merasa badan saya kurang enak. Itu karmanya kamu. Kayak gitu kan. Jadi saya banyak dari konvert dari Buddhis ke dalam agama karena mereka takut. Ternyata karma itu di definisi Buddhis seperti ini ya. Itu kayak saya mau bawain kalau Buddha menjadikan karma itu seperti apa sih? Apakah karma itu sesuatu yang perlu kita takut ya? Tadi pagi nih, karma saya dalam bentuk gitu ya. Saya mau kesini bawa mobil, terus baru kira-kira 5 meter itu mobilnya ada apa? Ban saya habis, bocor terus habis, sampai pakai terbuka dulu. Itu karma saya ya. Karma saya berprodi, mau lihat sama kita, karma itu buat bancak habis itu karma saya. Jadi kalau saya pandang itu jadi takut semua. Oke. Kayak saya bawa itu karma tanpa keyakinan. Yang ketemu yang memahami pertama kali hukum karma itu Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca sejarahnya di malam saya mau biar pada boleh tahu nggak? Ada yang boleh tahu nggak? Harus saya tahu ya. Buddha Pangeran Siddhartha, pertama Siddhartha menjadi Buddha kira-kira pagi, malam, subuh. Siapa yang bilang malam sih? Malam ya, karena lagu malam suci gitu ya. Kok pernah bilang subuh kok? Kenapa alasannya subuh? Dia waktu meditasi itu dia ada tahapan pencapaian jadi subuh. Oke. Kalau di sini malam
Oh, ceritanya malam ya. Oke. Kalau di Suta gitu ya, Suta itu dibagi 3 kan, tahap kan. Singkat kata setelah menerima nasi susu dari Sujata, ada yang mau nasi susu Sujata nggak? Ada yang mau ke India? Hah? Semoga Bapak Ibu semua nanti ke India dan harus coba nasi susu itu. Sadu. Nanti saya juga ngomong India masalah itu. Ya banyak hal yang saya gergetin tentang karma ini. Jadi ceritanya kok. Jadi Buddha itu setelah menerima nasi susu, setelah menerima rupa dari penggembala Setia gitu, lari jalan ke pohon bodi, duduk dari jam 6 sampai jam malam jam pertama ini, dari jam 6 sampai jam 10 itu meraih pengetahuan pertama. Apa itu? Buddha memahami. Oke. 10 sampai jam 2 subuh, Buddha memahami itu nilai hukum karma. Oh, makhluk ini kenapa dari misalnya lain menjadi begini? Oh, karena dulunya begini. Kenapa yang lain begini? Karena begini. Dari jam 2 sampai jam 6 kira-kira ya, Buddha memahami 4 kebenaran suciwan. Di situ ada 8 jalan mulia, faktor 8 jalan mulia. Nah, jadi kalau tanya sekali lagi, Buddha jam berapa? Kira-kira jam 5 subuh lah. Kan malam suci. Tapi saya nggak malam suci West. Kan itu udah kita batik diri juga. Mungkin ada alasan tertentu ingin lagu itu ya. Yang mungkin malam itu juga mulai meditasi ya. Nah, kenapa tadi ngomongin ini? Oke. Saya mau bahwa hukum karma dipahami pertama kali dari Buddha itu di bawah pohon bodi itu jam malam jam kedua gitu. Nah, jadi kalau kita mau belajar hukum karma, belajar dari sumbernya langsung dulu. Apa sih yang diajarkan Buddha di sumber langsung? Ini adalah saya bilang Buddha dari Rabboni masih teori. Jadi pertama kita harus mau bahwa kita baca sama-sama Anut atau Purisa, Dhamma, Sarati, Satta, Dewa, Manusa, Buddha, Bhagawa. Itu Buddha itu antara pembina tera-tera, tapi ingat dong, di situ ada kata-kata yang tadi kita nggak baca di rumah dulu. Kata-kata adalah pembina tera-tera, orang yang berlatih. Kalau orang yang nggak mau berlatih, jangan dipikir bahwa mereka punya keyakinan Buddha, belum tentu. Ya, jadi Bapak itu tadi saya senang di sini karena kebagiannya setelah baca Parita dalam bahasa Pali, kita juga baca Indonesia. Oh, jadi kita paham. Kalau bisa Bapak itu dari Buddha Bhagawati yang cerah. Penuh berkah. Paham dulu, baru lanjut. Swakato Bhagawata. Jadi nggak cuma mulut doang gitu, tapi ini juga kita coba dulu. Jadi balik lagi ke sini keyakinan. Yang kita harus bangun keyakinan kita udah ajarkan tentang hukum karma itu apa sih? Ya ini. Lanjut lagi ya. Saya mau ngomong ini dulu. Salah satu suta di Majjhima Nikaya, Buddha ngomong ini. Sama-sama baca ya. Demikian dalam Dhamma yang dinyatakan dengan baik olehku dijelaskan, disibak, diterangkan, disingkap dari selubung yang ada sejumlah keyakinan dan sejumlah kasih kepada mereka semua Yusuf. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, jangan cuma kita yakin sama Buddha. Saya yakin. Penuh kasih dalam Buddha. Saya penuh kasih dulu. Nggak cuma itu ya. Karena kalau kita cuma bikin kamu sama surga, oke? Semua orang masuk surga. Nggak cuma itu dong. Apa yang harus kita lakuin? Ingat, Buddha cuma ngajarin itu, tapi ngajarin lain-lain lagi. Nah, saya mau ngomong suatu saat, bantuan Anda ketemu sama Buddha. Nanti, menurut saya ya, kata Anda ini, menurut saya, kalau kita punya teman yang baik, kalian minta teman yang baik, itu 50% kehidupan spiritual kita itu udah terjaga. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, setuju nggak bahwa kalau kita orang baik bergaul sama orang yang nggak baik, kita pun akan jadi orang yang baik? Setuju nggak? Kebalikan. Setuju. Kebalikan. Kalau kita orang yang nggak baik bergaul sama orang yang baik, kalau kita memang mau berubah, kita akan berubah. Jadi hati-hati lagi dari teman. Ya, saya sering kayak gini. Kita umur udah nggak lagi. Dulu kita
umur bangsa kayak kuliah gitu ya, siapa boleh jadi teman kita lah. Ya, Pak Bapak Ibu jadi teman, kita jadi teman. Tapi kalau ada teman yang rasanya tuh bahwa kita ke arah yang gak benar, hati-hati. Karena itu bisa mempengaruhi. Jadi kita juga harus punya apa ya? Pagar gitu. Woi, jangan ngaruhin saya nggak akan berubah. Nah, tapi Buddha ngomong kayak gini, Ananda, bukan itu Ananda. Kehidupan kalian minta atau yang baik itu nggak cuma 50%, tapi 100% menurut kehidupan kita. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau kita hari-hari memang latihan, hari-hari sebelah kita itu ada Buddha dulu. Saya percaya bahwa kita akan benar-benar itu. Tapi hari-hari kalau kita ada yang benar, hari-hari kita akan latihan. Jadi Buddha ngomong kayak gini. Demikianlah dengan mengandalkan aku sebagai mitra yang baik seperti kalian minta ya. Makhluk yang tunduk pada kelahiran, melakukan dan kematian, kesedihan, keratapan, kesakitan, kesedihan, dan penderitaan. Intinya makhluk yang tunduk pada penderitaan, jika ia berkawan baik dengan Buddha, ia akan bebas terlepas dari penderitaan. Ada yang membaca nggak fenomena begini? Banyak orang di dunia sekarang itu merasa kesepian. Di yang saya kalau baca itu kalau nggak salah di Jepang dan Jepang sama Korea kalau nggak salah. Dan akhirnya kesendirian itu, rasa sendiri itu bikin mereka cepat maaf ya, cuma mati. Ya. Nah, teman saya juga pernah itu. Dia bilang saya ini kok kesepian loh. Memang belum punya pacar gitu. Umurnya sekitaran saya itu loh. Belum punya pacar, belum titik gitu. Saya kok kesepian itu. Saya selalu bilang mereka. Siapa sih teman baik kita, kata dia gitu. Karena ada yang ngomong bahwa kalau teman baik kita telah bayangan kita, ingat loh, kita dalam jalan bayangan kita itu akan hilang. Saya bilang bukan, teman baik kita bukan bayangan, teman baik kita berdiri sendiri. Walaupun segelap apapun itu berdiri struktur saya, ini masih ada di sini ya, terima kasih teman-teman. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa mencintai diri sendiri, nggak bisa ketemu diri sendiri, nggak bisa sayang diri sendiri, boleh nggak kita semua anggap Bante jadilah teman baik saya. Dulu saya ketemu di satu cincin di wihara ya, di wihara Kanduran. Waktu saya lagi ngambil wihara, terus dia ke wihara, kok saya mau doa gimana caranya? Mau doa ya, disitu ada bantal, silakan disitu sujud. Doa caranya gimana? Saya harus baca perintah plus, saya harus baca perintah apa? Cukup disitu. Ini dia udah mau nangis dulu. Saya punya masalah di mana dulu? Enggak, saya mau doa supaya masalah saya beres. Saya bilang kayak gini, duduk di situ, mau duduk, mau sujud, mau meditasi, mau meditasi. Cukupkan semuanya. Bante, tolong saya. Dan akhirnya saya tinggalin, saya dengar ada sesuatu itu, cukup gitu loh. Nggak perlu kita harus mencari teman, cari teman A. Kok saya kurang baik, cocok sama saya, teman B. Kok saya cocok sama C. Sampai ujung kita juga kita nggak ketemu teman yang benar-benar. Kenapa cari itu? Ini aja gitu. Tapi kan udah tinggal. Gimana saya bisa ngomong apa tuh? Bapak Ibu, kita belajar nama. Dia benar mau gitu. Iya ya. Yang mengenal aku dia mengenal damai. Yang lihat aku yang lihat damai. Yang lihat damai iya yang lihat aku. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau saya baca cerita gitu, saya ngerasa bahwa kok kayaknya Buddha ngomong saya. Kok kayaknya Buddha kayak nasihatin saya ya. Kayak gitu. Ya. Jadi banyak sekarang udah mulai banyak fasilitas buku dhamma dibaca lagi. Kalau susah ketemu buku dhamma yang kira-kira sesuai sama kita, saya rasa salah satu yang tepat tuh beliau Dhammapada. Dhammapada itu bagus banget untuk dia lebih ringan untuk dibaca, bacanya juga ringan. Nah, tadi udah, sekarang kita ngomongin dhamma. Apa sih ajaran Buddha tuh? Tinggal ada beberapa kali itu, ini cuma mana? Saya rasa yang paling tepat itu adalah di sabah papasa akarna. Sabah satu terus pakai sabah bahwa kita. Sabah itu semua. Jadi papasa itu papa itu artinya apa? Papa artinya papa artinya jahat. Apa sih bapak? Enggak maksudnya. Kalau mama itu artinya mata. Bahasa lain itu mata. Jadi sabah papasa karena tidak melakukan semua kejahatan karena itu karenanya ini yang hasil kejahatan mereka.
sabar karena kusala saat upasa pada kusala itu kebaikan, upasa pada ditingkatkan bro. Sacita pariwara itu terjemahannya harusnya bukan tidak sucikan hati dan pikiran yang dijaga. Jadi sacita saya itu kayak swalayan itu layannya sendiri. Cita itu batin, pikiran. Sacita pariwara itu memungkinkan. Jadi memungkinkan batin kita sendiri. Baru kita udah sana. Ini pelajaran pada juga. Jadi banyak orang juga bilang kayak gini. Saya Buddhis, tapi saya nggak pernah kewirausahaan. Saya juga nggak pernah dana. Saya Buddhis. Oh iya. Oh gini loh, ya. Andi, dengerin saya. Saya itu yang penting, nggak kewirausahaan nggak apa-apa, nggak pernah dana. Yang saya nggak pernah buat kejahatan, nggak pernah jahatin orang. Kira-kira betul nggak mau itu? Kalau dipahami dari format ini, kalau udah menjadi satu baik dong, benar. Tapi ini udah jadi baik kedua loh. Nggak cuma nggak buat jahat, tapi juga nggak buat baik juga. Sucikan batin sendiri. Itulah ajaran para Buddha. Ya. Saya mau ngomong adalah yang paling penting dari bukan paling penting. Salah satu yang faktor di 8 faktor kesucian itu ada sama-sama apa? Niat yang benar, niat yang benar. Di situ dia ngomong, Buddha bilang bahwa niat yang benar adalah kalau kita tuh nggak punya niat buruk sama orang, jalan ketemu orang, saya berarti syukur kalau dia jatuh. Nah, kita juga nggak seperti gitu. Terus kita juga nggak punya niat awihisa tuh nggak niat nyakitin. Saya Pak, Mas, kita tuh mesti punya niat yang jadi orang yang baik hati. Sama rakyat itu nekama tuh melepas itu. Ya, ini tiga hal yang penting kita punya dalam hidup sehari-hari untuk hubungan sama hormat. Ya. Next. Saya mau cerita. Saya nggak mau ceritain tadi cerita lain. Pada Yesus itu ada satu saat ada singkat kata saya ngomong biar cepat ceritanya itu ada satu suami istri, suami ini maaf ya nggak bisa punya anak. Jadi mama mertuanya itu ngomong, "Woi anakku," ke cowoknya itu ke suaminya, "Kamu tuh punya keturunan gitu." Tapi saya nggak bisa. Ya, dikatakan sama orang biar bisa itu. Nah, istrinya benar juga ya, kalau saya juga sendiri. Gimana kalau daripada main cari dia istri yang lain, saya cari sendiri. Kalau main cari nanti istri yang baru itu akan loncat akan menjadi saya bro. Kalau saya cari, minimal dia termasuk saya bro. Biar saya cari deh. Cari dia cari nikah. Sudah lama si yang istri pertama itu ngomong si A sama si B istri kedua itu. Si A ini iri gitu. Ini kalau anaknya dua nih dilahirin dia bakal minjem saya nggak? Saya udah mesti follow lagi deh. Orang bukan istri gede lagi gitu. Bukan istri pertama lagi deh. Bukan istri pertama lagi. Saya cuman aja nih khususnya. Si B itu ya. Ini saya beliin obat di bagus buat kandungan kamu dulu. Ini sudah benar ya. Silakan minum. Benar itu buat kandungan saya bagus dia. Diminum sama dia. Lama-lama mendarat. Tapi dia nggak curiga dulu. Kedua ambil lagi. Dikasih lagi. Obat bagus lagi nih. Benar. Sampai ketiga dia curiga nih. Ini ada masalah dari sama obat saya. Ini kan saya tahu benar-benar tapi di mana ada sedang gitu. Tapi ketiga istrinya nih si A ini deh. Saya punya obat yang lebih bagus lagi gitu. Obat tanda itu udah gede. Dikasih meninggal kesakitan nggak cuma anaknya meninggal, istri juga meninggal si A si B. Tapi sebelum dia meninggal dia bilang gini, saya tahu 3 anak saya kamu udah bunuh semua. Dari mana datang saya akan bunuh semua kamu. Oke. Jadi akhirnya jadi apa? Jadi kucing. Si istri A ini karena suami tahu, ternyata kamu bunuh anak saya dan istri saya gitu ya.
dipukul dia mati. Jadi apa? Jadi ayam. Tentu anak ayam punya, tentu ayam punya telur ini dimakan kucing 3 kali. Oke. Si ayam juga tahu. Woi, kucing kamu yang memakan saya 3 kali ya? Kita mau datang, saya akan balas dengan 3 kamu. Singkat cerita, si ayam jadi macan, si kucing jadi rusa. Dimakanan dia sampai terakhir si rusa itu jadi yaksi itu apa ya? Ngomong gampangnya apa ya? Yaksi itu lawan yaksa monster gitu ya. Ini monster yang gitu. Nah, si macan itu jadi manusia itu. Dan dia hamil anaknya ini 2 kali mau dimakan si yaksi. Mau dimakan, udah benar dimakan. Yang ketiga dia ketakutan udah tahu akhirnya bawa dia ke Buddha. Singkat kata saya mau ngomong bahwa balas-balasan itu udah akan habisnya. Buddha mau kayak gini, daripada saya udah ada 5 kalau nggak salah. Buddha bilang kayak gini, sesungguhnya ya, makanya saya bilang, saya mau coba Bapak Ibu semua setiap malam ya, di tempat tidur ada satu nama Ramadan. Baca saja soal-soalnya yang satu. Mudah-mudahan lebih ini juga lebih tenang damai. Ramadan itu total 823, jadi tahun ini kita bisa baca gitu. Buddha bilang kayak gini, sesungguhnya permusuhan dengan permusuhan tak mereda sampai kapanpun, tapi mereda tanpa permusuhan. Ini hukumnya abadi. Ya. Kalau kita mau musuh-musuhan terus, nggak akan bisa kayak si macan sama si rusa itu. Ya itu nggak ada ceritanya. Jadi apa sih yang bikin kita duga? Saya mau tanya deh. Kemarin saya sempat waktu bawa di lapas gitu ya. Lapas wanita ya, lapas perempuan. Saya tanya. Cici sakit itu kenapa sih? Kenapa bisa sakit? Saya kalau saya tanya di penjara, saya nggak mau ngomongin salju juga ya. Silakan aja punya persepsi masing-masing. Teman-teman di penjara ngomongin di lapas sakit itu karena kita tuh punya karma buruk. Biar saya sedikit ya. Karena kita sakit karena kita menggunakan karma itu ya. Biar gampang, boleh nggak? Saya gampang kalau saya bukan langsung menyelidiki itu. Biar saya kanker gitu. Mama saya juga kan soalnya. Udah pernah juga. Kalau saya bilang sama mama saya gitu ya, Mama, gara-gara apa kamu tuh? Mama jadi sakit. Karena bulu binatang. Saya udah sakit. Saya bilang, kamu bilang saya punya karma buruk. Masih sakit gini. Jadi kalau udah mau sakit itu sekali aja dulu. Sakit dulu. Kena panas tuh sekali aja. Jangan kena panas dulu. Kena panas kedua tuh apa? Kena saya. Oh, jangan saya punya binatang. Oh, jangan saya. Ada yang lagi. Tadi sih baca gara-gara apa? Oh, oke. Dari satu lagi apa? Gara-gara apa kalau kita sakit? Buka. Pas lagi buka itu sakit ya? Iya. Ini kayaknya mau ngomong lagi apa? Gak apa-apa, saya gak paling. Stres, oke. Saya boleh kasih jawaban udah berdasarkan sutanya, tapi saya anggap saya agak rendahin dulu. Semoga Bapak Ibu semua setuju di sini. Kita sakit karena kita lahir. Kalau kita simpel, itu mudah ada di Paticca Samudra. Kita menderita salah satu sakit tua lahir. Sakit tua mati itu semua karena kita lahir. Kenapa kita lahir? Karena lagi. Saya ini di pada itu bahas karma. Kita lahir karena kita mau lahir. Kenapa kita di Paticca Samudra itu ya?
Kenapa kita mau lahir? Saya mau bahasa simpel dari bawah BB. Kenapa kita mau lahir? Karena kita itu melekat. Si kucing ini melekat. Si B ini melekat kita jadi kucing itu. Kenapa saya panjangin gitu? Kenapa kita melekat? Karena kita punya keinginan tambahan. Ya. Jadi besok kalau Bapak Ibu sakit, tadi kan lebih macam apa data itu. Saya itu wajar sakit. Saya itu wajar tua. Saya itu wajar mati. Jadi kalau kita nanggapin semua masalah kehidupan itu dengan wajar, kayaknya rasanya 50% masalah hilang. Oh, oke. Ini memang saya wajar sakit. Sekarang saatnya saya cari caranya pertama sedikit. Yang pertama saya harus cari adalah kenapa saya sakit? Terluka, stres, nggak jaga kesehatan, baru kayak gitu. Lebih daripada kita mengira kayaknya saya kurang makan ini deh, kayaknya saya banyak makan unggulan deh, apa gitu. Kayaknya tapi lebih max, lebih masuk akal. Saya sakit sama saya, ngecicing. Kalau nggak sakit jangan lahir, kata bapaknya gitu. Next. Jadi Buddha di Sangyutta Nikaya itu kayak gitu. Ini saya simpel lah. Apa itu duka? Duka itu kalau kita minta ke dunia apa yang kita nggak bisa dapat. Apa itu? Sehat selalu. Maka Bapak Ibu kalau ulang tahun gitu ya, kita kan ulang tahun ngomong ke diri sendiri gitu ya. Pernah Bapak Ibu ngomong ke saya pas malam 12 dulu ulang tahun, selamat ulang tahun saya sendiri gitu ya. Semoga saya sehat selalu gitu ya. Sering ngomong gitu enggak? Atau teman atau anak deh. Aku selamat ulang tahun ya. Semoga kamu sehat selalu gitu. Kok Cici kenapa Cici? Hah? Kenapa? Ibu kenapa? Karena rasanya sehat. Mungkin ingat loh, Buddha sebenarnya sakit. Udah duduk di sebelah itu. Aduh, saya sakit ya. Udah juga sakit. Di umur Buddha kira-kira apa nonton bacaan bilang Bante, punggungmu punggung Bante sekarang berberat ya. Dulu tuh berkilau sekarang ya. Ananda, saya juga tua. Saya kalau tidur itu saya juga bisa tua. Jadi kalau Bapak Ibu sakit atau kita semua di sini sakit, kita akan bawa Buddha sakit. Buddha pun menua dan Buddha pun mati. Maaf, Buddha pun meninggal. Ya. Nah, saya quote dari Macam dari penderitaan itu adalah duka itu adalah kalau kita minta pada dunia sesuatu yang bisa diberikan kepada kita, jangan pernah minta sehat selalu, jangan pernah mendoakan orang sehat selalu. Loh, kalau gitu doanya apa? Semoga jarang sakit ya. Lebih masuk akal ya. Berasa sehat selalu, besok dia sakit. Ini ceritanya saya ini. Anggap sebagai Romo. Mama saya kurang sehat, boleh nggak kamu datang baca cerita? Oke. Super power. Besok semuanya lagi. Kok nggak boleh ngomong anjur dulu? Masa sama saya besok sakit? Seminggu lagi sakit, seminggu lagi sakit. Ya memang itulah manusia itu. Kalau nggak sakit, ya next. Baru masuk ke karma. Jadi karma itu apa sih? Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau saya izin pernah ada kata-kata begini. Ada orang yang ini di jalanan lagi jogging. Pernah nggak ada orang jogging di daerah Citanam itu? Ya, itu karmanya atau bukan? Hah? Kebodohan. Jadi jangan selalu ngomongin orang. Syukurin kamu tuh. Ya nggak gitu ya. Jadi nggak semuanya itu karma. Ingat loh, kalau saya nggak selesai, bantai saya ditai. Tadi betul di rumah. Kalau saya biar di atas, biar lulus dulu. Pernah nggak lihat? Rupang Buddha ya? Di sini ada biku ya? Di sini ada biku yang lagi sujud. Yang mana itu di kehidupan? Itu berarti saya terutama di gelaran.
Banting setir itu sebelah kanan sebelah kiri. Hah? Kiri. Kok tadi? Hah? Kanan. Banting setir itu kanan. Kalau Bapak Ibu pengen lebih seru dikit, saya kasih ini buat banting setir itu duduk semua gini. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa duduk meditasi bersila, silakan duduk gini aja. Banting setir itu sudah duduk gini gitu. Ya, jadi Buddhis jangan terlalu kaku-kaku gitu ya. Nah, jadi itu bukan karma. Belum tentu semuanya karma. Balik lagi itu kalau sakit itu belum tentu karma berbuah. Ya. Kalau kita jatuh belum tentu karma. Karena ya saya nggak mau. Ya, karena keituannya dia lah. Jadi belum tentu semuanya itu karma. Itu pernah lihat orang ya. Dan beliau juga nggak tahu bahwa kenapa orang bisa jadi begini. Yang banyak saya tahu kalau dalam pada itu ya yang bisa jawab siapa? Buddha. Bante Moggallana pernah turun dari Gunung Jayaruta ketemu saya biar ngomong itu ketemu monster itu juga beliau nggak tahu kenapa dia bisa jadi monster begitu ya. Yang tahu siapa? Buddha. Dia pernah bakar putih cakar Buddha dulu. Nah jadi beliau punya yang udah suci kayak gitu nggak tahu aja sampai kita sok menjustifikasi orang bahwa tuh sakit dulu sih bukan nyumpulin orang sakit jangan orang sakit gitu jangan kita kalau sakit kenapa saya kanker sedih dulu lu sih makanya nggak benar sih lu sih orang sakit gitu langsung kita duduk deh ya. Jadi Buddha ngomong karena apa? Buddha ngomong gini, cetana bikwe, kama wadami, cetana, kehendak, bikawe, apa itu? Kama ya, wadami, wadami itu katanya. Jadi, para itu katakan kehendak, itu karma. Karma itu perbuatan. Karma itu yang waktu kita berbuat itu. Tapi perbuatan yang kita lakukan saat kita punya kehendak. Kalau saya napas itu berbuat saya berbuat napas saya. Tapi napas sama saya sadar enggak juga. Kalau saya lagi duduk dan kayak gitu, itu berbuat perbuatan. Tapi saya enggak niat gitu. Dia sendiri gitu ya. Kalau saya kandatin ada di situ bisa berapa gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pisahkan adalah karma sama karma wipaka. Karena wipaka itu proses perbuatan. Dan kita belum level, bukan jangan suka kesini lah. Di salah satu tadi Selma di Putaran Kaya, Buddha bilang gini, biar dia coba connect perumah tangga. Waktu itu ngomongnya sama dia Anda. Saya ganti, nggak apa-apa dia Anda jangan menilai orang lain, jangan melakukan penilaian terhadap orang lain. Melakukan penilaian orang lain itu merugikan diri. Setuju nggak? Jadi jangan bilang, oh siapa ini karena apa jadi begini gara-gara ini. Kita sendiri rugi. Bisa nggak apa-apa ini? Ya, tolong paham bahwa karma itu sesuatu yang kita paham. Tolong paham bahwa saya bisa pokoknya kalau sakit karena saya si kakak itu ya, dulu sih pernah bunuh orang, dulu sih pernah bunuh binatang. Enggak begitu. Ya. Lanjut. Nah, yang tadi kita udah bahas lahir, laku, mati, sedih. Itu kelahiran itu adalah penyusun lapuk, mati, sedih, ratap, menderita, susah, sulit, muncul. Jadi semua hal itu adalah lahir. Kalau Ibu nggak mau menderita, jangan lahir lagi. Setuju? Kalau nggak mau nikah, kalau nggak mau menderita karena nikah, jangan nikah. Jangan. Ya. Jadi ada percakapan gini. Dia si pura-pura tua dia ngomong gini. Kenapa sih saya berbuat? Kenapa sih saya sakit? Kenapa saya itu mati? Wah, sakit. Ya, mau apa lagi? Apa yang kamu lakukan dari hidup? Inilah hidup. Saat kamu lahir, pasti akan mengalami semua. Simple. Kita belajar agama yang simple saja. Teks.
Saya mau bawa karena tanpa keyakinan itu, jadi kita semoga setelah dari sini semuanya itu punya pemahaman benar, punya pandangan benar bahwa ternyata karma itu nggak seribet kita bayar selama ini dulu. Karma itu udah buat kita jadi pesimis, buat umat Buddhis jadi ketakutan. Kalau umat Buddha itu pasti karena karma ini nggak jadi. Tapi gimana sih kita bagi karma? Nanti kita lihat dari kaki. Apa sih selama ini yang kita keliru paham gitu? Pertama adalah pernah ada yang baca buku hukum sebab akibat gitu, hukum sebab akibat. Mungkin kali ini ada orang yang digoreng atau direbus. Pernah. Cici percaya isinya. Saya baca juga, dan salah satu yang saya baca itu adalah kalau kita baca buku Dhamma sambil berduduran, besok kita akan jadi orang bingung. Pernah baca? Ya. Kalau kita nggak mau menghormati altar, di altar ada apa namanya? Pelita ini. Itu maksudnya. Itu karena bodoh, itu menurut gue itu. Ya. Kenapa saya di awal saya cerita itu? Karena itu sebenarnya budaya ngomong atau bukan sih? Kalau memang itu budaya ngomong ya. Tapi kan dulu udah ada altar ya. Jangan-jangan itu budaya ngomong. Lalu budaya, kalau Buddha mau hukum sebab akibat itu bukan karma bagaimana? Nanti saya akan ceritakan. Simpel, Buddha nggak nakut-nakutin hukum karma itu begini. Jadi tolong ini saya nggak mau minta Bapak Ibu nggak percaya, silakan pahami masing-masing ya. Ini tolong dipahami. Literatur sebab akibat itu. Terus karma itu bukan akibat, karma itu adalah perbuatan. Jadi kalau orang punya perbuatan apa jangan langsung di sini bahwa itu adalah karma asal. Dan semua yang terjadi belum tentu karena karma. Iya. Karena alam juga ada proses. Ini kita jadi di alam. Gempa bumi karma bukan. Itu proses apa dulu. Jadi kalau orang-orang yang dari Aceh yang tsunami itu karena orang-orang Aceh pada jalan semua. Iya, banyak orang yang banyak orang yang apa baik juga tinggal ini. Itu tentu semua kayak gitu. Nah, lalu yang benar tuh bukan karma tuh yang karma itu seperti apa sih? Yang harus kita paham adalah kalau udah mau diaturkan kayak seperti kalau kita jaga sila, ya. Kalau kita jaga sila, berhasil sila, yang pasti kita akan nyesel. Kalau kita nggak nyesel, kita akan gembira. Udah, itu aja. Jadi pertama yang harus dilakukan untuk gembira apa? Sila. Jangan jadi orang jahat, berbuat baik. Ingat, sila bukan cuma sila, sila bukan cuma ngajar untuk menantang apa tadi berlanjut untuk tidak melakukan juga, tapi juga harus melakukan positif, bukan cuma negatif gitu. Terus ingat bahwa Buddha ngomong cetana BKW kama wadani. Aku katakan ada kehendak dalam perbuatan. Saat kita berbuat tapi tidak ada kehendak, itu bukan karma. Oke, next. Ya, saya mau ceritain Cula Kama Wibangga Sutta. Ini sutta karena sesuai sama sutta yang pernah saya baca ya. Ada yang baca hukum kata sesuai sutta. Oke. Ceritanya gini, ada satu orang kaya namanya tuh Todeya. Jadi Todeya ini yang gede banget, tapi dia suka pikir, nggak pernah ada dana, nggak pernah berbaik lah. Cici pernah baca? Pernah baca Cici? Pernah ya? Hah? Iya, benar. Ya. Jadi Todeya ini setiap kali Buddha kalau lewat depan rumahnya gitu, dia tuh maki-maki Buddha. Oh ya Bante, kalau mau makan harus kerja, nggak bisa makan itu aja dong. Kira-kira gitulah. Singkat kata dia menjawab. Tapi karena dia mengatakan sama si hartanya, ya ini tadi, kenapa kita lahir? Kenapa kita lahir? Kenapa kita lahir? Karena kita melekat, ya, melekat sama harta. Jadi kalau Bapak Ibu melekat sama sesuatu, hati-hati ke depan itu bisa jadi dibunuh gitu. Nah, jadi meninggal jadi anjing. Buddha lewatkan di rumahnya. Mungkin tidak ada sengaja gitu. Pas lewatkan itu digomong sama si Todeya ini. Saya mau minta boleh nggak anjing? Anjing. Belakangan ini ya, saya juga
rada nggak suka kalau dengar orang anak-anak muda gitu. Saya kalau generasi kita juga agak ngomong gitu deh. Dikit-dikit ngomong, anjir lu. Kenapa sih? What's wrong with anjing? Kenapa harus bodoh aja? Ya beruang kan kaya tuh jadi. Jadi maksud saya jangan dikit-dikit kalau anjir lu saya kata apa? Bapak Ibu di sini dan anak-anaknya juga jangan sampai biasa kayak gitu. Ingat kebiasaan itu jadi karakter jadi sifat yang berbuat. Ya. Oke. Nah, jadi anjing dia ngomongin Buddha dulu. Terus Buddha tadi coba ngomong sama Todea nih. Woi Todea, saya tahu itu kamu. Kamu dulu waktu masih jadi manusia masih suka mencaci maki saya dulu. Sekarang kamu jadi anjing kamu gonggongin saya gitu. Oh, ditegur begitu ya? Ingat bahwa dia punya perasaan nih. Dia kalau bahasa Indonesia tersinggung gitu. Dia balik duduk di perapian bosnya dia. Ya anak sekarang dia. Anaknya itu dia ini namanya itu Subal. Terus Subal bilang, si anjing saya mana tuh? Si dogi saya mana gitu? Oh, dari sedih itu nggak mau mendudukkan di perapian itu. Emang sakit ya dia? Oh enggak. Emang kenapa? Saya nggak tahu tuh. Tadi setelah ketemu sama petaka Gotama itu, dia langsung bertanya dulu. Wah tadi kata Gotama ngomong apa? Woi Todea. Dia bilang anjing itu lepas saya. Iya. Wah terus ini dia sempat woi, petaka. Tadi kamu bilang tentang anjing saya itu adalah papa saya. Iya. Gimana sih kalau papa kita dibilang jadi anjing itu ya? Marah dia. Terus udah bilang gini deh, saya nggak bohong ya bahwa papa kamu tuh melekat sama mata kekayaan jadi itu jadi anjing. Buktinya apa? Saya akan buktikan udah bilang gini. Sekarang coba pulang ke rumah. Pasti ada deh kekayaan papa kamu atau harta papa kamu yang belum dikembalikan ke kamu ditaruh di mana dulu. Benar. Kalau saya nggak ketemu anjing belum bisa tunjuk ke saya, berikan kamu ngomong papa saya. Oke? Untuk itu udah bukan orang yang realistis sih deh. Kalau betul apa saya ya? Nggak balik. Todea. Anjing dia apa? Kata Buddha ada sesuatu yang belum kamu tunjukin ke saya. Tentang anjing itu dibawa ke tempat dia digali-gali itu digali beneran ada. Dari yang wah, papa saya jadi anjing beneran loh. Nah, tapi dia merasa dulu, kenapa sih papa saya jadi anjing dulu? Balik lagi udah balik, saya minta maaf dulu. Itu bener loh. Nah, boleh setelah itu saya pengen paham lagi gitu. Saya mau tanya lagi nggak? Oh silakan. Udah, nggak bilang mana yang baik aja saya gitu ya. Buddha ngomong kayak gini, apa ditanya, Bante, kenapa sih ada orang yang umurnya itu pendek? Tadi Cici bilang bahwa karena dia itu sering bunuh orang, sering bunuh makhluk. Bante, kenapa sih ada orang itu sehat? Karena dia itu selama hidup itu ngasih orang, ngasih. Bante, kenapa sih ada orang yang rupawan? Rupawan bukan cuma cowok ya, cewek juga bisa rupawan itu. Cantik gitu. Oh, karena dia itu nggak suka marah. Orang saya bilang kayak gini, pernah nggak sih kamu dan orang yang nggak kenal sama sekali, belum pernah sama sekali. Tapi kelihatan orang kok orangnya sih pernah ngerasa begitu nggak? Ya saya tahu mungkin dia sering marah atau pernah nggak sih? Kenapa orang itu hidupnya itu berpengaruh? Karena sama hidupnya dia nggak iri sama orang. Kenapa orang itu bisa kaya? Oh karena dia itu suka dana. Kenapa orang itu berpendapat? Karena sama hidupnya dia memperhatikan orang lain. Kenapa orang itu bisa jadi bijak? Karena dia suka bertanya. Sesimpel ini kampanye dia yang muda. Belakang baru pertama lagi kalau orang yang berdebat, kenapa pas saya tinggal cuma masih udah ngomongin. Tapi di Chulhan Kama Bimba Sutta, Bapak Ibu bisa baca di Majelis Kaisar 35, semua 7 hal lain dia dalam gagal. Jadi nggak ada tuh jatuh gara-gara banyak handphone, nggak ada di sini ya. Nggak ada juga hal-hal lain pernah bencana juga nggak ada. Next. Nah, Bante Panya juga bilang gini. Lalu kalau gitu kita bikin
berbuat baik karena kita harus mendapatkan sesuatu, mau mendapatkan sesuatu enggak. Padahal dia bilang hanya orang bodoh, hanya orang bodoh yang berharap besok matahari terbit dari sebelah barat, dan hanya orang bodoh yang mengharap bahwa kebaikan itu akan berbuah kebahagiaan. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik, misalkan orang bahwa saya akan bahagia, semoga saya jadi kaya, semoga saya ini nono gigi pun semua sudah ada yang ngatur, ya, semua sudah ada yang ngatur. Ini saya suka sama kebijakan ini. Next, lalu apa sih ya pandangan yang harus kita punya untuk memahami hukum karma ini? Saya suka kayak gini, bahwa hukum karma itu harus kita pahami bahwa hukum karma itu ada. Kalau hukum karma itu tidak ada, silakan semua orang bunuh orang, silakan semua orang mencuri, silakan semua orang berbuat susah, silakan semua orang berbohong, silakan semua orang apa itu? Bukan minum sih, bukan minum. Silakan semua orang itu kayak orang dapat penyadaran, semua orang apapun terjadi itu. Kita Budi juga ngajar itu. Tapi kalau kita memahami karma itu bahwa apapun yang kita tuang, apapun yang kita tanam akan berbuah. Kalau begitu, kalau saya pengen kehidupan saya bahagia, saya harus kasih orang bahagia. Oke, itu lebih enak memahami hukum karma daripada kita memahami hukum karma. Oh, saya begini kan begitu. Bisa paham ya? Jadi tolong pahami hukum karma itu gini. Kita di sini nih. Kalau kita di sini apa yang terjadi sama kita di sini? Bukan karena ini. Bukan karena ini. Jangan dikaitkan sama masa lalu kita. Tapi lebih kita memahami bahwa karena itu kalau saya mau begini, saya harus berbuat apa? Jadi ciptakan apa? Bukan merenungi, meratapi akibat yang kita lakukan masa lalu. Itu tepat untuk memahami hukum karma. Kalau mau lulus kuliah harus belajar. Kalau mau jadi orang kaya berusaha ngehemat juga. Itu di kita saya memposisikan dapat hal jadi kalau mau jadi kaya. Ya salah satu harus berusaha. Jadi macam bilang ciptakan sebab dan semua hasil akan datang dengan sendirinya. Itulah pemahaman hukum karma yang benar itu. Bukan menjadi orang yang pesimis, bukan menjadi orang yang realistis bahwa pasti akan hasilnya akan datang belum tentu juga. Tapi tetap baik, berbuat yang baik. Nah, apa sih tujuan kita paham hukum karma? Kalau kita paham hukum karma, kita tidak akan melakukan kejahatan karena kita tahu bahwa kalau saya melakukan kejahatan, saya akan dapat kejahatan juga. Terus kedua, kita termotivasi untuk membuat kebaikan, kebajikan. Tapi ini harus tanpa ide. Dan ketiga, hukum karma itu bukan dipahami untuk mencari sebabnya, bukan. Tapi kita bukan mencari sebab, lebih tepatnya adalah gimana cara kita bereaksi terhadap sebab itu. Jadi kita lebih untuk melepas, let itu, biar terjadi itu. Oke. Next. Nah, ini saya sering lagi gitu. Kita kalau kita latihan gimana? Latihan supaya hukum karma benar-benar supaya kita bahagia. Ada satu orang kaya, kira-kira mendengar raja dulu. Terus suatu saat saya sendiri di zaman muda. Suatu saat dia ketemu sama seorang Bante itu. Bante, saya pengen bahagia. Gimana caranya? Bante itu bilang berdana. Ini singkatnya saya bawa singkat berdana. Oke, dia dana, dia sisihkan sepertiga dari penghasilan itu berdana. Terus buat Bante saya udah dana, saya udah bahagia, tapi saya lebih bahagia lagi gimana caranya? Jalan di sila. Oke, dia ambil perlindungan di sana, jalan di sila, jalanin berapa bulan. Berhasil deh. Ini tadi dia udah bilang kalau orang yang menjalankan sila itu dia akan sesal, nggak menyesal. Kalau orang yang menyesal dia akan gembira. Sesuai ajaran di kita tadi. Terus Bante saya udah jaga sila dulu. Saya pengen lebih bahagia lagi. Gimana caranya? Kapan kamu? Kadang-kadang kamu jalan 8 sila. Oke, Bapak itu kan saya mau putus sini sebentar. Kalau Buddha ngajarin sila, itu ingat loh, nggak cuma kita kan mantan dulu, mantan ngambil dari dia kan mantan. Kita kasih belum kasus, tapi lebih tepatnya bukan kasus lagi, tapi
kita tuh kamesu bicara kamesu, kama itu nafsu gitu ya, esu terhadap mica itu salah, cara yang salah, cara yang terhadap nafsu. Jadi kalau saya maaf ya, saya ngeliat satu cewek gitu, cewek cakep banget, gimana kalau saya dengan gitu, itu nafsu juga, itu juga salah, nggak cuma berbuat sesuatu sama dia gitu ya, itu juga salah, memang Yesus saya cari, nggak cuma bohong, nggak cuma nggak minum keras, tapi ada juga jadi yang namanya pajadama, apa itu lawannya bunuh apa, kita harus kasih orang, lawannya mencuri kita harus dana, lawannya apa Yesus saya cari kita harus setia sama pasangan, lawan bohong itu jujur. Udah mau di nama pada tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berdusta. Hati-hati. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berdusta. Saya lupa Bapak. Yang kelima adalah sering-sering latihan penyadaran. Jadi Pancasila Pajadama. Tadi saya mana? Apa Pancasila? Pancasila tidak dalam Pancasila. Siapa yang lebih bahagia lagi? Gimana caranya? Tapis. Oke. Dia tapis. Kekayaannya tapis itu. Beberapa minggu dia jadi biku. Nggak bahagia malah. Terus dia protes ke Bante, saya mau juga. Kenapa? Saya nggak bahagia. Kenapa bahagia? Banyak orang tuh Bante, ini nggak boleh. Jangan harus begini, makan harus begini, ngomong harus begini, duduk harus begini. Macam-macam lah. Saya nggak bahagia mungkin. Nah, pas dia belum ninggalin pintu wihara gitu ya. Berapa panggil, hei, biku sini. Iya Bante, saya mau pas itu Bante saya bangun pulang ke rumah. Kenapa? Saya nggak bahagia Bante. Kenapa bahagia? Cerita dari pertama kali sudah sampai jadi biku dulu. Oh, kenapa kamu bahagia? Karena kalau biku kan ada 177 sila yang harus dijaga. Sila itu loh. Saya banyak. Saya nggak bahagia Bante. Saya mau coba aja. Tapi kan kamu tadinya menjalani masa kamu bahagia. Iya, 177 ini bagi saya itu terlalu banyak loh. Mau nggak Bante udah gitu? Saya cuma kasih satu aja. Benar Bante? Spesial buat saya satu doang? Iya. Yang lain saya nggak bakal. Iya. Benar Bante? Bante nggak bohong. Iya saya bohong. Beneran. Satu doang? Iya. Silakan Bante. Apa itu sila? Satu itu aja. Satu itu sila itu adalah jagalah batinmu sendiri. Wow. Kalau itu jadi badan nggak ada 27 sila kan? Tapi itu jadinya jadi lebih bahagia, lebih nggak terkekang sama status saya itu. Nah, situ udah ngomong gitu. Sungguh dilihat, sungguh halus, menyinggahi apapun yang diinginkan. Yang bijak, orang cendekia, jagalah pikiran. Jaga pikiran yang terawasi membawa kebahagiaan. Jadi kalau kita ngomong rekaman, cetakan, niat, kehendak. Tolong Bapak Ibu semua, saya juga di sini. Kita jangan bikin kamu betul lagi. Jaga pikiran. Kalau udah mau gitu, jaga kekekalan tubuh, kekekalan ucapan, kendalikan tubuh, kendalikan ucapan, kendalikan pikiran. Setelah mengendalikan ketiga ini, berbuatlah baik. Itu akan membawa kebahagiaan. Ya. Next. Itu latihannya. Yang tadi saya bilang juga latihan Pajadama sama Pancasila. Buddha juga ngomong begini dalam satu doa Ramadan. Boleh nggak Bapak Ibu? Saya minta Bapak Ibu semua, saya baca agak sejenis apa ya? Oke. Bergegaslah dalam kebajikan, rintangan pikiran dari kejahatan. Pikiran yang lambat melakukan kebajikan. Sesungguhnya mengenai kejahatan. Yang dalam pada 19. Lagi. Bajik sampai tua itu membahagiakan. Keyakinan yang berdiri teguh itu membahagiakan. Memperoleh kebijaksanaan itu membahagiakan. Tak melakukan kejahatan itu membahagiakan. Nah, ini yang lagi. Jadi gimana cara kita latihan hari-hari? Gampang aja, gak usah ngomong kejahatan ini. Simple. Jika Anda punya sedikit waktu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang makin baik hati. Jadi makin baik hati itu apa sih? Kalau kita tuh yang tadinya itu, lagi saya pakai contoh nih. Kalau yang tadinya itu dananya sedikit naikin gigit. Lihat orang yang tadinya nggak mau dana, sekarang mulai dana. Orang susah atau sakit,
masih ngasih obat dan apapun. Terus dia jadi orang itu makin baik hati. Dan yang terakhir adalah jadi orang itu makin berpenyadaran. Dulu ada yang saya gini. Saya meditasi, belum pernah lihat cahaya. Saya meditasi, belum pernah ada bencana. Saya meditasi, belum pernah ada makhluk halus atau kayak gitu. Lalu meditasi saya buat apa? Nah, saya cuma mau nanya dia gini. Tapi kok waktu meditasi, habis meditasi, setelah belakangan latihan meditasi, lebih sadar sih. Kalau mau ngapain, mau marah, mau mukulin orang atau lebih sadar. Iya sih. Saya sekarang lebih sadar dulu. Jadi kalau mau ngapain itu lebih, tunggu dulu ya. Nah itu mah apa meditasi? Jadi kita nggak usah ngomongin kok saya jadi sopan sih, kok saya belum jadi muda sih, kok saya jauh-jauh. Sedikit-sedikit aja jadi orang yang lebih mawas, lebih sadar, lebih baik hati, lebih murah hati. Tapi kalau jadi ada orang yang jadi meditasi, jadi orang yang makin pelit, jadi orang yang makin kaku, hati-hati. Mungkin kita salah dalam meditasi. Karena meditasi juga ke arah sana dulu. Kalau orang yang meditasi sama pasangan yang suami atau istrinya itu malah jadi makin lebih marah-marah, maka duit bulanan lebih pelit-pelit. Hati-hati. Jangan meditasi kembang kata. Saya mau ini terakhir. Di anggota KS 10, Buddha ngomong gini ya. Jadi kenapa saya masuk kata-kata makin bukan jadi orang yang hati, jadi orang yang baik hati, jadi orang yang hati-hati gitu enggak. Tapi ditambahkan kata-kata makin. Jadi Buddha ngomong gini. Aku tidak memuji sifat baik yang tak berkembang. Jadi kalian saya udah jadi orang baik loh. Ingat, Buddha ngomong enggak cuma baik, tapi harus jadi orang yang makin baik. Apalagi yang merosot. Aku hanya memuji sifat baik yang berkembang, bukannya yang merosot. Ya, itu perbedaan kayak. Terakhir kita tutup dengan mulai sama-sama. Di sana ya. Saya pergi ke perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagawa, ingatlah bahwa saya adalah upasaka yang telah pergi ke perlindungan mulai hari ini dan seterusnya seumur hidup. Sadu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau ada yang saya mau